WGS Venture ini dikenal sebagai perusahaan teknologi dan juga modal venture yang kini beralih ataupun masuk ke sektor properti. Bagaimana langkah ini tentunya bisa tetap sejalan dengan visi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan juga dampak sosial, Pak? Oke, jadi mungkin bukan beralih atau masuk ke sektor properti ya, mungkin analogi simpelnya. Misalnya kita adalah perusahaan trading komoditas misalnya jualan daging, ingredient dan sebagainya. Dan kita membuka restoran steak sendiri gitu. Jadi kita bagaimana menjadi customer untuk diri sendiri. Jadi kita bisa melihat kacamatanya adalah kita seperti customer acquisition cost, di mana kita akuisisi perusahaan properti, tapi sekaligus menjadi sarana R&D kita untuk teknologi yang kita kembangkan, yaitu AI untuk properti. Jadi AI untuk pengembang properti dan agen properti. Jadi konsumen nanya bisa dijawab semua pakai AI, bahkan sampai ngajakin survei dan sebagainya. Simulasi KPR itu bisa dari AI yang kita kembangkan gitu sih Bu. Jadi maksud saya kita bukan cuma bikin jualan dagingnya, tapi kita bisa aja restoran steak, restoran ayam goreng apa segala macam. Berarti sebenarnya gitu. ini sebenarnya lebih ke perpanjangan bisnis yang sudah ada. Betul. Tapi tentunya apa yang kita lakukan itu tentunya ada dampak independen ya secara keuntungan dan sebagainya di sisi propertinya juga tentunya ada gitu. Selain properti, WGSH juga berinvestasi di startup Web3 yang bergerak di bidang green, Talaxeum, Ayo. Apa tujuan utama dari investasi ini dan bagaimana kontribusinya terhadap agenda lingkungan global? Jadi sama dengan seperti tadi ya, kita membuat perpanjangan, kita bikin customer sendirilah. Jadi dalam kasus properti kita ada AI property, ini juga blockchain, kita juga jadi punya startup blockchain sendiri. Jadi Talaxeum itu kita lihat cukup menarik karena ini menjembatani sektor real, ekosistem cryptocurrency dan bahkan artis gitu. Jadi kita membuat semacam access card yang desainnya itu bukan desain kita yang desain, tapi dari third party artis dan sebagainya. Dan itu kalau ekosistem kripto beli sebenarnya nge-support sektor real di bidang green projects ya. Contohnya recycle, plantation, dan sebagainya, green building gitu kan. Jadi project-project itu yang akan disupport oleh orang-orang yang beli akses card ini gitu. Oke. Tapi di sisi lain kita juga tahu melalui geeksfarm.com, WGS Venture ini juga membangun kapasitas anak muda melalui adanya bootcamp coding. Nah, apa dampak nyata dari program ini terhadap pengembangan talenta digital di Indonesia? Jadi kalau tadi kan kita tentang green, kalau ini lebih ke kita fokusnya kalau SDG itu decent work gitu kan, gimana kita bisa ngebantu anak-anak muda Indonesia untuk dapetin kerjaan yang bagus lah secara karir ya. Kita total udah dari dulu tuh mungkin udah ribuan siswa yang kita training, ada yang sebagian besar kita serap jadi karyawan, ada yang jadi karyawan di perusahaan lain segala macam, dan mereka akhirnya mempunyai decent work sebagai programmer ya, walaupun sekarang kan agak shifting ke arah AI dan sebagainya, tapi kita memang Geeksfarm ini didirikan tujuannya untuk memberikan opportunity lah, nge-bridge gap antara akademik dengan kebutuhan industri, gimana mereka lebih kepake di dunia kerja gitu. Peminatnya sejauh ini seperti apa, Pak? Peminatnya ya lumayan lah, nggak terlalu banyak, tapi juga tentunya yang kita fokusin lebih ke kualitas ya, gimana mereka bisa kerja baik itu di grup WGS maupun di tempat lain gitu. Dan sebenarnya goals awalnya ini hanya untuk diserap oleh industri tertentu aja atau memang karena ingin pengembangan talenta digital Indonesia juga, Pak? Dua-duanya, tapi memang tujuannya kan pasti orang kalau pelatihan pengennya bisa kerja ya, gitu sih. Oke. Kami ingin tahu Pak, bagaimana WGSH juga mengintegrasikan konsep profit, people, dan planet dalam setiap portfolio bisnisnya? Kalau dalam setiap portfolio tentunya nggak bisa lah ya, cuman pasti kita beda-beda nih untuk mungkin yang ini lebih ke people, yang ini ke profit, yang ini ke planet, beda-beda gitu. Jadi nggak bisa setiap portfolio ada 3 faktor itu sih yang saya lihat gitu. Oke, nah sejauh ini berarti yang dilakukan seperti apa Pak? Jadi contoh ya kalau untuk kalau people mungkin tadi ya dari Geeksfarm ya kita bisa pengembangan talenta. Kalau profit mungkin dari sektor properti tadi gitu kan. Kalau planet kita sekarang lagi mau masuk ke recyclable plastik. Jadi dari plastik yang dikumpulin dari pemulung ke bandar kecil, bandar besar ke collection center, terus kita masukin ke pabrik yang ngolah dan menjadi botol lagi gitu kan gitu. Jadi itu juga bagian dari yang kita akan kerjakan ke depannya.
Kita tahu bahwa WGSH ini memiliki 18 portfolio di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Nah, dari pengalaman yang besar ini, bagaimana perusahaan melihat peluang untuk bisa menggabungkan teknologi, properti, dan green innovation menjadi satu ekosistem bisnis yang saling menopang? Jadi kalau properti dan teknologi ya tentunya mungkin tadi kita udah bahas, tapi ya properti itu sendiri sebetulnya sesuatu yang strategis dari sisi fundraising karena itu bankable ya, jadi tentunya bisa nge-support project green, support teknologi, dan teknologi ya sebaliknya dengan adanya teknologi tentunya project-project yang kelihatannya tradisional bisa dibungkus lebih modern dan fundraisingnya mungkin lebih mudah gitu. Dari semua project yang dilakukan Pak, apa challenge terbesar saat ini di Indonesia Pak yang Anda lihat? Challenge terbesar ya mungkin kalau saat ini mungkin kondisi makro ya mungkin, tapi selain itu ya saya lihat sih optimis lah ya 2026 harusnya jauh lebih baik gitu. Oke, dari segi apa Pak yang masih bisa dioptimalkan? Apanya nih? Dari segi bisnis, portfolio, apalagi yang masih bisa dikembangkan Pak? Tentunya kalau dari sisi WGSH sih kita pengen ngembangin, ya selalu kita ngusahain ngembangin fundamental ya dari sisi revenue, profit, book value itu semua yang jadi concern kita gitu.